Terima kasih IYF yang sudah memberikan kesempatan buat Om untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini dengan judul Who am I to judge, ya. Siapa kita bisa menghakimi, begitu kira-kira kalau bahasa Sundanya, ya. Nah, kita mau kalau mengenai hal penghakiman, ya mungkin kita semuanya masuk ke dalam kalau boleh disebut tanda kutip jebakan di dalam hal penghakiman itu, karena di dalam keseharian kita secara kita nggak sadari kadang-kadang kita sudah menjadi pelakunya gitu, ya. Walaupun firman Tuhan sering kita dengar, firman Tuhan sering mengingatkan kita, tapi secara nggak langsung kita suka menghakimi orang lain. Nggak usah orang lain dah, mungkin saudara kita, kakak adik kita, orang tua kita, ya, teman-teman kita di sekitar kita gitu. Itu secara nggak langsung kita menjadi pelaku karena kita menghakimi orang lain. Terlebih lagi di zaman yang serba modern ini, gadget semuanya, sosmed, ya, dengan mudahnya kita ngejudge orang. Kadang-kadang kita sih merasa bahwa kita benar mungkin gitu, ya. Kita nggak menghakimi kok, kita cuman memberikan bilangnya cuman komen lah gitu. Tapi kadang-kadang komennya itu juga isinya adalah ya kita menghakimi dia gitu, menghakimi orang yang kita komenin gitu, ya. Bahkan orang yang kita nggak kenal sekalipun, karena misalnya kita berdiri di satu pihak, kemudian ada berita mengenai lawan apa yang kita di kubu kita itu melakukan sesuatu, udah kita mulai komen menyerang mereka gitu secara nggak langsung. Nah, itu pun sama gitu, ya. Kita nggak langsung kita menjadi pelaku untuk menghakimi orang lain. Nah, sore ini kita mau belajar kembali, ya. Kita mau belajar dan diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Kita sama-sama buka di Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Om Tony bacakan, kita sama-sama menyimak, ya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ya, Yakobus 4 ayat 11-12 mengingatkan kita, dan kita baca sekali lagi untuk ayat firman Tuhan lainnya di Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 3, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 4, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Firman Tuhan di sore hari ini jelas kepada kita untuk mengingatkan kembali, karena ayat-ayat ini kita sudah sering banget dengar, ya, baik di dalam ibadah maupun di dalam persekutuan ini sering kali kita dengar. Yuk kita belajar mengenai arti kata menghakimi. Menghakimi berasal dari kata Yunani krino. Krino itu kalau di dalam bahasa Indonesia berarti satu, menilai, mempertimbangkan, terus mengkritik, mewasiti, menduga,
berpendapat, memutuskan, membedakan atau memisahkan benar dan salah gitu ya. Jadi arti kata menghakimi itu banyak rupanya ya. Mewasiti, wasit itu sebagai hakim ya. Menghakimi juga bisa berarti memutuskan sesuatu, memisahkan benar dan salah. Ya kita harusnya sih sudah tahu lah ya teman-teman di IF kurang lebih kata menghakimi itu apa sih gitu ya. Nah, kemudian kita mau belajar dari PL ya. Kalau kita belajar mengenai kata menghakimi, berarti ada hukum yang mengatur untuk kita bisa menghakimi ya. PL Perjanjian Lama ada Taurat atau kita sering membaca atau mendengar hukum Taurat ya. Taurat itu betul, Taurat itu hukum dan juga Taurat itu hakim. Dia hukum dan dia hakimnya, pengertian Taurat itu ya. Hukum seperti apa? Taurat itu ada yang namanya 10 hukum Allah gitu, hukum yang mengatur gitu ya. Kemudian Taurat juga adalah hakim gini. Taurat, kenapa Taurat sebagai hakim? Karena Taurat itu mencelikan mata manusia akan dosa-dosanya. Orang dibawa kepada Taurat untuk tahu akan dosa-dosanya. Nah, di saat yang sama, Taurat juga menyatakan arti atau fungsi positif ya dari isi Taurat sendiri ialah Taurat berisi keadilan Allah, Taurat berisi kesucian Allah, Taurat juga berisi kebajikan Allah atau sifat-sifat ilahi Allah yang tidak mungkin kita dapati di dalam agama. Jadi dalam agama itu kita tidak akan mendapati sifat-sifat Allah di sana, keilahian Allah. Nah, Taurat itu mengajarkan atau mau minta manusia itu untuk mengerti, melihat dosa-dosanya. Tapi di satu sisi Taurat tidak bisa dilakukan oleh manusia secara penuh gitu ya. Nggak ada orang yang bisa memenuhi hukum Taurat semuanya. Untuk itu di dalam kekristenan Yesus mengambil alih untuk memenuhi hukum Taurat itu ya, sehingga kita mendapatkan hukum yang lain daripada hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Nah, ada beberapa contoh di dalam Alkitab mengenai hal penghakiman. Yang pertama adalah Musa, di mana Allah menunjuk Musa menjadi hakim bagi umatnya atau umat Israel. Ya, jadi bagaimana pada saat itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian Musa diutus atau ditunjuk oleh Tuhan untuk membawa mereka semua, mengatur semua, membentuk sistem, dan juga termasuk di dalamnya menjadi hakim buat mereka, menulis hukum, menentukan hukum dan menjadi hakim buat mereka semua. Kemudian siapa lagi hakim yang ada di PL yang sangat terkenal? Salomo. Ya, Raja Salomo begitu terkenal, begitu bijaksananya, sehingga Alkitab mencatat ketika dia menghakimi dua orang wanita yang bertengkar memperebutkan satu bayi. Mungkin teman-teman di IF sudah sangat apal ya mengenai cerita itu ya. Kita semua orang Kristen mengerti bagaimana Raja Salomo yang penuh hikmat, bijaksana memutuskan perkara itu. Nah, bolehkah kita menghakimi? Ya, kalau kita memang ditunjuk oleh Tuhan ya, mengenai menjadi alat Tuhan untuk menjadi hakim, mengadili orang, menghakimi orang. Nah, di Perjanjian Lama kita sudah melihat contoh-contoh ya, ada Musa dan Salomo yang terkenal itu. Di Perjanjian Baru lebih
luar biasa lagi. Contohnya adalah Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus ketika menghakimi wanita yang berzina. Yohanes 8 ayat 3 sampai 10 menceritakan hal itu, di mana ahli-ahli Taurat dan orang-orang di sana itu sengaja meminta Yesus untuk menghakimi orang yang berzina, gitu. Dan kita sama-sama tahu ceritanya bahwa Tuhan begitu menjadi hakim yang adil. Jelas karena Dia itu Tuhan, gitu. Dia mengerti, ya. Nah, ini contoh dari penghakiman yang baik dari PL sampai di PB. Nah, di PB sendiri ada contoh hakim yang tidak baik. Siapa itu? Kita belum lama ini mendengar ketika kita sedang masuki Minggu Sengsara, kita belajar mengenai cerita ketika Pilatus mengadili Yesus. Pilatus gubernur di wilayah orang-orang Yahudi sana. Dia sebagai gubernur tapi sebagai hakim karena dia ditugaskan untuk mengadili, gitu ya. Dia yang memutuskan, dia tahu persis apa yang Yesus lakukan. Bahkan dia sendiri mengatakan beberapa kali bahwa Yesus itu tidak berdosa. Dia tidak melakukan apa-apa, tidak ada dosa atau tidak ada kesalahan yang kudapati dari dia, gitu. Alkitab berkata begitu. Tapi dia tidak memutuskan dengan baik, padahal dia mempunyai kesempatan untuk melepas Yesus. Karena Yesus itu tidak bersalah, tapi tidak dilakukan. Hanya untuk menyenangkan orang-orang Yahudi, supaya tidak ada terjadi pemberontakan. Akhirnya memang kita melihat bahwa yang memutuskan orang-orang Yahudi, ya, untuk menyalibkan Yesus. Tapi sebenarnya di sana ketegasan Pilatus, seandainya dia sebagai hakim yang baik, dia harusnya melepas Yesus, gitu. Tapi karena dia memikirkan dirinya sendiri, akhirnya Yesus dikorbankan oleh orang-orang Yahudi untuk disalib, gitu. Nah, itu ada contoh-contoh hakim-hakim yang baik dan yang tidak baik. Ini contoh yang baik menurut kita untuk kita belajar, ya. Nah, di masa kini kita juga pernah ngedengar yang namanya Judge Bau. Judge Bau itu hakim yang yang adil lah, ya. Kalau kita dengar ceritanya, saya nggak pernah ketemu orangnya, tapi kita selalu dengar cerita Judge Bau. Judge Bau itu adalah hakim yang adil, yang mengadili lah segala sesuatu dengan baik. Saya suka nonton di YouTube atau di film-film yang seri yang pendek-pendek itu, seorang hakim yang namanya Frank Caprio. Dia hakim yang bijaksana menurut saya, karena di dalam ketika dia mengadili orang-orang yang bersalah, dia memutuskannya dengan sangat luar biasa dan sangat bijaksana, sehingga orang-orang yang punya masalah di pengadilan itu sangat terbantu oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh si Frank Caprio ini. Di Indonesia ada hakim yang baik juga, yang tidak tergiur dengan uang, tidak tergiur dengan pendekatan-pendekatan orang yang mau menyuap dia, gitu ya. Yang belum lama ini meninggal, yaitu Hakim Kartijo. Nah, beberapa contoh hakim yang berhak mengadili orang, yang mempunyai kuasa yang ditentukan oleh Tuhan, yang bisa menghakimi orang, gitu ya, punya jabatan dan punya kuasa untuk itu. Nah, bagaimana dengan dengan kita di keseharian kita? Kita mau kembali untuk sebelum kita masuk kepada keseharian kita, terus kita belajar mengenai
dari firman Tuhan. Firman Tuhan tadi sudah mengajarkan kita mengenai Taurat itu sebagai hukum dan hakim, ya. Nah, maksud daripada Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia itu apa sih? Ya, maksudnya adalah untuk memberitahu semua manusia bahwa manusia telah gagal memenuhi tuntutan hukum Taurat. Sehingga Allah itu mau memberikan jalan keluar kepada manusia. Taurat itu tidak bisa dipenuhi oleh manusia. Ya, bahwa Taurat itu sendiri baik, yes. Kita sama-sama tahu Taurat itu hukum. Taurat itu hakim. Dia yang menentukan bahwa hukum yang sudah dijalankan belum oleh, tapi rupanya hukum Taurat itu nggak bisa dipenuhi oleh manusia, ya. Nah, jadi tujuan Tuhan memberikan kita Taurat bukan untuk menghancurkan sebenarnya, melainkan menyadarkan manusia yang sudah berdosa. Lalu manusia itu ngerti bahwa kita berdosa karena adanya hukum Tuhan ini. Nah, kalau sudah tahu begitu bahwa kita orang berdosa, harusnya sih kita nggak bisa menghakimi orang, ya. Tapi betapa banyak orang menghakimi orang lain bahwa saya lebih baik loh, saya nggak berbuat, nggak mencuri, nggak berzina, nggak ini dibanding sama orang lain. Nah, itu akhirnya hukum Taurat itu dilanggar lagi, gitu ya. Nah, setelah kita mengerti Taurat dan kita bisa belajar juga untuk menggunakannya sebagai alat menghakimi, mengkritik, memfitnah, menasihati dan memberi kritik yang membangun. Jadi dari hukum Taurat itu kita tahu, oh, rupanya ada hukum yang Tuhan berikan kepada manusia, tapi manusia nggak bisa memenuhi semua hukum itu, gitu. Ya, jadi kita melihat bahwa hukum Taurat itu baik, diberikan oleh Tuhan, tapi ada yang lebih baik lagi yang Tuhan berikan kepada kita untuk menggenapi hukum Taurat. Karena manusia gagal untuk memenuhi hukum Taurat, Tuhan menggantikan hukum yang lain, ialah hukum kasih, gitu. Okay. Nah, kita masuk kepada, karena hukum Taurat telah gagal oleh manusia, ya, manusia tidak bisa memenuhi hukum Taurat. Tadi Tuhan menggantikan dengan hukum kasih, ya. Tuhan membuat Tuhan di dalam tadi contoh ketika Tuhan menghakimi orang wanita yang kedapatan berzina itu, orang ahli Taurat, orang-orang banyak sana minta Yesus untuk mengadili, ya. Tadi Om Tony coba tarik dari contoh yang Tuhan Yesus. Nah, dia bilang kalau di hukum Taurat orang ini harus mati, ditimpukin, dirajam batu, gitu ya. Nah, boleh nggak gitu? Tapi Tuhan dengan bijaksana kan diam aja dia. Sampai bilang, oke, kalau ada yang nggak berdosa, ya lempar batu yang pertama, gitu. Sampai akhirnya mereka malu dan satu dari persatu dari mereka, dari tua sampai muda, akhirnya mereka pergi. Artinya apa? Artinya tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang sadar bahwa dirinya berdosa. Tapi ya itu tadi, mereka punya hukum Taurat, tapi mereka tidak mau belajar dari itu. Hanya mereka memenuhi, oh, hukum Taurat itu kalau orang berzina harus dirajam, gitu. Mereka nggak tahu ketika Yesus dengan tenangnya bilang, oke, yang tidak berdosa lempar aja dulu batunya yang pertama kali. Tapi ternyata nggak ada.
Ya, itu tadi berarti kita memang semua ini orang yang berdosa yang tidak berhak menghakimi harusnya. Ya, jadi luar biasa Yesus mengajar kepada kita, uh, kita tuh nggak berhak tuh menghakimi orang gitu loh. Ya. Nah, Yakobus 14:11 yang kita baca tadi, jangan saling menghakimi, jangan saling memfitnah, karena yang memfitnah saudaramu memfitnah hukum. Apa maksudnya? Tuhan memberikan Taurat bukan untuk mematikan, melainkan untuk memberikan pengertian kepada manusia bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa dan manusia itu perlu diselamatkan, gitu. Ya. Tapi mereka nggak tahu, mereka sudah hidup di dalam hukum Taurat, mereka bangga memiliki hukum Taurat, mereka bangga, tapi mereka nggak ngerti kalau mereka itu sebenarnya harus berhadapan dengan hukum Taurat sendiri, yaitu mereka yang perlu diselamatkan gitu. Mereka nggak bisa kalau menjalankan atau memenuhi hukum Taurat. Nah, jadi kalau kita menghakimi, memfitnah orang sama dengan menghakimi atau memfitnah Taurat. Jadi yang tadi dibilang bahwa mereka nggak ngerti, mereka punya hukum Taurat, mereka bangga, oh saya punya 10 hukum Allah. Tapi mereka nggak ngerti kalau mereka harus berhadapan dengan hukum Taurat sendiri, gitu ya. Jadi ketika dia menghakimi sebenarnya dia sedang memfitnah Taurat, gitu. Paulus berkata, waktu itu aku memenjarakan, menganiaya orang Kristen karena aku berpikir bahwa aku melayani hukum Taurat gitu. Karena Paulus itu kan mengerti apa kitab-kitab Taurat, dia ahli lah dia. Jadi dia merasa ketika dia menganiaya orang Kristen, dia sudah melayani hukum Taurat gitu. Dia sedang memenuhi hukum Taurat. Tapi sebenarnya sebaliknya bahwa dia itu sedang berhadapan dengan hukum Taurat gitu ya. Di mana Tuhan bilang memang benar kamu melayani hukum Taurat. Kalau memang melayani hukum Taurat berarti melayani Tuhan. Sedangkan Tuhan bilang begini, tahukah kamu pelayananmu itu melawan kehendak Allah? Gitu ya, bahwa ketika dia menganiaya orang Kristen dia tidak sedang melayani Taurat, tapi mereka malah Paulus itu malah melawan Allah gitu. Jadi jangan menghakimi saudaramu dengan Taurat, karena menghakimi bukan tujuan Taurat gitu loh. Taurat itu hanya memberikan batasan-batasan bahwa kalau kamu mencuri, kamu dosa. Kamu berzina, kamu dosa, gitu. Ya, itu hukumnya. Dan dia juga sebagai hakimnya tadi kan disebutkan. Jadi meski Taurat sendiri mengandung unsur menghakimi, Taurat diberikan Tuhan untuk mengetahui kamu berdosa dan kamu perlu diselamatkan. Di dalam Taurat tidak terdapat keselamatan. Untuk itu Tuhan mengutus Yesus yang menyelamatkan mereka dan menggenapi hukum Taurat. Setelah itu baru digantikan oleh Tuhan Yesus itu hukum kasih, karena manusia gagal memenuhi hukum Taurat. Nah, ayat 12 di dalam Yakobus tadi penting sekali. Terjemahan lain adalah pembuat hukum dan hakim hanya satu. Karena disebutkan tadi kan Allah adalah satu-satunya hakim. Yaitu dia yang sanggup menyelamatkan dan juga sanggup membinasakan. Dua sisi pekerjaan Tuhan. Di satu sisi dia menyelamatkan, satu sisi lagi ia juga membinasakan. Hanya dia yang betul-betul sanggup menghakimi dan rela menyelamatkan. Apa bedanya manusia dengan Tuhan? Tuhan tahu dosa manusia, tapi dia bersedia mengampuni dosanya. Manusia tahu dosa sesamanya, tapi dia hanya bisa menghakimi. Dia nggak berkuasa untuk menyelamatkan gitu. Jadi Tuhan tahu dosa manusia. Ya, betapa banyak dosa kita sama Tuhan. Tapi Tuhan sanggup tuh mau mengampuni dosa manusia, dosa kita semua. Tapi kalau kita sebagai manusia, kita tahu kita berdosa. Tapi kita tetap menghakimi orang tuh. Gitu. Nah, kita nggak berkuasa untuk menyelamatkan orang ya. Yang bisa menyelamatkan orang hanya Tuhan Yesus saja.
Nah, di sini juga disebutkan ukuran yang dipakai untuk menghakimi. Tidak satu pun di antara kita sanggup menghakimi orang lain ya. Kita mungkin tahu kesalahan orang, kecuali memang yang tadi ada badan atau orang yang diberikan kuasa atau ditunjuk oleh Tuhan dalam hal menghakimi. Tapi sebagai pribadi kita nggak sanggup untuk menghakimi orang dengan sempurna. Kenapa? Karena kita sendiri orang berdosa gitu ya. Kecenderungan kita adalah semangat untuk menilai hanya dan menghakimi orang lain aja. Kita semangatnya cuman oke, orang lain salah. Kita dia begini, dia begitu, saya enggak gitu kan. Kita enggak melihat kesalahan kita sendiri ya. Kecenderungan kita hanya bisa menilai orang lain, menghakimi orang lain. Maka dari itu Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tidak cepat-cepat menghakimi orang lain dan juga memakai ukuran kita. Misalnya kan kadang-kadang ukuran kita kalau orang ini begini, oh berarti orang ini salah. Karena itu mengikuti ukuran kita ya. Kita menilai menghakimi orang dengan ukuran. Tapi kita nggak sadar kalau Tuhan juga memakai ukuran yang sama pada kita untuk menghakimi kita juga. Itu Matius 7 ayat 1-2 tadi kita sudah baca ya, kita nggak boleh menghakimi orang dengan ukuran kita, karena Tuhan juga akan menggunakan itu sebagai ukuran menghakimi kita. Memang betul bahwa menghakimi itu atau penghakiman itu banyak sekali tantangannya. Tadi kita sudah baca Matius 7 1-5, 1-2 tadi kita sudah bahas. Nah, 3-5 ini juga baik untuk kita pelajari. Tidak semua orang dengan balok di matanya mencari selumbar di dalam mata orang lain. Kecenderungannya bahwa kita bisa melihat kesalahan orang lain di mata kita, tapi sebenarnya kesalahan kita lebih besar loh daripada orang itu. Tapi kita bisa melihat kesalahan orang itu, gitu. Kita nggak konsisten untuk menghakimi diri sendiri bahwa kita memiliki dosa atau kesalahan yang sama mereka. Kecenderungan kita, semangat kita cuma bisa menghakimi, melihat, bahkan mencari kesalahan orang lain, gitu. Jadi sungguh itu sebuah kemunafikan apabila kita selalu membicarakan kekurangan, dosa, kesalahan, kejahatan orang lain, sementara kita sendiri melakukan pelanggaran dan kejahatan juga yang sama mereka sebenarnya, bahkan bisa lebih. Gitu ya. Tuhan Yesus sendiri menanggapi sikap kita terhadap sesama seperti sikap Allah kepada kita. Ketika kita mengasihi orang, Allah juga akan mengasihi kita. Ketika kita menghakimi sesama, ukuran itu juga yang Allah pakai untuk menghakimi kita. Ya. Matius 7 ayat 15 berkata, Yesus katakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu, gitu. Jadi hati-hati ketika kita memakai ukuran kita untuk menghakimi orang, kita sedang dihakimi juga loh sama Tuhan. Ketika kita mengampuni orang, Tuhan mengampuni kita. Kita mengasihi orang, kita memberkati orang, itu juga ukuran yang dipakai Tuhan untuk kita. Ya, jadi teman-teman muda, kita belajar bahwa kita itu nggak boleh untuk menghakimi, kemudian kita melihat kejahatan orang lain, terus kita menjudge mereka. Tuhan Yesus bilang, atau di dalam judul yang tadi, siapa kamu? Gitu. Kalau bukan Tuhan yang mau memberikan kita kewenangan untuk menghakimi orang, kalau kita tidak punya kewenangan itu, ya kita jangan menghakimi orang lah, karena firman yang baik di sore hari ini menunjukkan bahwa ketika kita menghakimi orang Tuhan juga akan menghakimi kita. Nah, Tuhan Yesus yang tidak bercacat celah dan tidak berdosa, yang dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa, dia nggak terlalu mau ngurusin yang hal-hal seperti itu gitu ya. Ngapain ngurusin kejahatan orang lain, ngapain ngurusin salah orang lain, ngapain
ngejudge orang lain. Nah, kita harus belajar dari sana bahwa kita juga nggak perlu seperti itu. Ketika kita ngejudge orang lain, kita menunjuk orang lain jahat, orang lain bersalah, berarti kita sedang mengambil hak Allah. Ya, Tuhan Yesus yang adalah Allah atau yang sangat dekat dengan Allah saja tidak pernah melakukan itu. Nah, kita bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang jahat sama kita dan nggak adil sama kita? Apa kita nggak boleh menunjukkan bahwa mereka itu jahat sama kita, gitu. Nah, memang di dalam suasana itu mungkin membuat kita nggak senang, kita jengkel, kita kesal gitu ya. Tapi Rasul Paulus menasihati kita di dalam Roma 12 ayat 19 sampai 21, ini boleh penting dan boleh kita ingat. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu mengumpulkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi daripada repot mengurus dosa orang lain, lebih baik kita memperbaiki diri kita sendiri. Daripada kita menghakimi orang lain, lebih baik kita mengoreksi diri dan menghasilkan buah-buah iman. Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita. Terus bagaimana kita bisa bersikap, ya? Bagaimana sikap kita untuk menanggapi hal-hal seperti yang tadi kita sudah dengar? Mungkin kita lebih suka ngegosipin orang lain, membicarakan kekurangan orang, menimpa kesalahan orang kepada orang itu agar supaya kita kelihatan lebih suci, lebih baik, lebih hebat. Tapi yang sebenarnya menutupi ketidakmampuan kita sendiri untuk bersaing sama orang itu misalnya secara fair dan adil, sehingga kita menggunakan cara-cara untuk ya menjatuhkan mereka lah ya. Nah, atau juga mungkin kita nggak suka sama orang itu, benci orang itu, sehingga segala kesempatan kita selalu mencari-cari alasan untuk mempersalahkan orang itu demi kepuasan kita, demi memperlihatkan kita yang paling baik, paling bersih, gitu ya. Nah, teguran Yesus bisa kita jadikan satu momentum atau kesempatan bagi kita untuk mengkoreksi diri. Kita mengoreksi sejauh mana kita membangun relasi yang adil dan keterbukaan di dalam persahabatan kita, keluarga, dimanapun kita berada. Yang tadi loh, ukuran. Kalau kamu mengasihi, kamu akan dikasihi. Gitu. Kalau kamu membenci, kamu juga akan dibenci oleh Tuhan. Nah, yuk kita belajar dari firman Tuhan. Ya, tadi sudah dikatakan. Jadi ingat pesan firman Tuhan di sore hari ini, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Kadang-kadang kita menghakimi yang tidak nampak tadi, karena kita untuk menutupi kekurangan kita, atau kita mau menunjukkan bahwa kita yang paling hebat, paling benar, paling pintar, jadi kita menjadi hakim atas orang lain. Tapi biarlah kita boleh menjadi hakim yang baik karena untuk satu kebenaran gitu, ya. Hiduplah sebagai orang yang baik di dalam kebenarannya, ya. Hiduplah sebagai orang yang adil di dalam kebenaran karena kebenaran gitu. Hiduplah sebagai orang benar akhirnya, yang dalam pikirannya, dalam perkataan dan tindakannya benar, supaya Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kita, gitu. Ada perkataan supaya apa? Supaya kita menjadi kitab yang terbuka yang bisa dibaca banyak orang. Ya, ketika kita mencerminkan itu bahwa kita adalah anak-anak benar,
berkata dengan benar, berpikiran dan bertindak, berkata, kita sedang mempermuliakan Tuhan loh. Gitu ya. Jadi rekan-rekan muda IEF yang saya kasihi, kita sama-sama belajar di sore hari ini ya, di tengah dunia yang serba modern, serba gadget, serba apa ya. Janganlah kita sampai terjebak di dalam kita menjadi pelaku-pelaku untuk menghakimi orang, menunjuk kesalahan orang, bahkan mencari-cari kesalahan orang gitu. Ingat, Tuhan tidak suka itu karena kalau kita begitu kita sedang mengambil haknya Allah. Tadi sudah diingatkan oleh Paulus. Ya, karena penghakiman adalah hak Allah. Selalu ingat itu. Jadi who am I to judge? Siapa kita bisa menghakimi orang lain? Yang bisa menghakimi orang lain itu adalah Allah. Kecuali kita diberikan kuasa, diberikan tanggung jawab oleh Allah. Dan kita memang benar tahu bahwa kita berlaku adil, kita sudah melakukan kebenaran, tapi kita juga tidak boleh menjudge orang, karena Tuhan bilang malah Paulus mengingatkan tadi di dalam firman tadi, ya kasih ketika musuhmu sedang ini ya kasih yang baiklah sama mereka, seperti kita menaruh bara di api, bara di atas kepalanya gitu. Firman yang baik pada sore hari ini yang mengingatkan kita untuk kita jangan terjebak di dalam melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan hak kita gitu ya. Semarah kita, sekesal kita sama orang, kita diingatkan loh bahwa kita nggak boleh menjudge orang itu. Bahkan kalau mungkin hanya menjudge bisa berkata empat mata begitu, mungkin masih bisa lebih fair lah ya. Ada pembelaan. Kalau kita ngomong, wah kamu begini, nanti dia bilang, oh saya nggak begini gitu. Tapi jangan sampai kita melakukan itu, akhirnya Akhirnya hanya untuk membuat kita puas aja, padahal sebenarnya kita yang salah. Gitu. Sering kita lihat bahwa orang di sosmed lah ya, kita supaya orang tahu, hanya supaya orang tahu dan memberikan dukungan bahwa dia tidak bersalah, dia memberikan opini-opini gitu. Akhirnya menjatuhkan orang yang benar. Waduh, luar biasa itu. Dosanya 2-3 kali lipat kayaknya. Orang berdosa sama kita aja kita nggak boleh ngejudge, apalagi orang yang nggak salah, orang yang benar malah kita bikin jadi salah. Akhirnya image orang terhadap dia salah. Gitu. Betapa banyak akhir-akhir ini bukan hanya kepada personal, tapi sebagai saya baca juga di sosmed bagaimana perusahaan ketika perusahaan lainnya itu kemudian nggak suka, dibuatlah satu opini, kemudian dilempar ke media, sosial media dan lain-lainnya. Akhirnya opini terbentuk, perusahaannya hancur. Gitu. Betapa jahatnya dunia ini. Gitu ya. Untuk itu kita jangan jadi pelaku-pelaku seperti itu. Ya. Jadi hakimilah perbuatan-perbuatan dosa yang ada di sekitar kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita pun tidak turut melakukannya. Jadi kita lebih baik menghakimi perbuatan-perbuatan dosa yang ada di sekitar kita aja, terutama yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita kan tahu, yang tahu dosa kita ya kita. Yuk kita belajar. Memang nggak mudah, tapi kalau kita mau menghidupi kebenaran firman Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan untuk Tuhan menolong dan membantu kita supaya kita tidak turut memikirkan kesalahan-kesalahan orang,
kejahatan-kejahatan orang, tapi lebih kepada biarlah kita melakukan hal-hal yang benar yang mempermuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan di sore hari ini. Semoga rekan-rekan muda bisa mengambil makna daripada firman yang kita dengar sama-sama di sore hari ini. Mungkin ada mau pertanyaan? Waktunya masih cukup nggak nih? Masih ada Om. Silakan. Iya. Ayo kalau mau apa namanya ngobrol-ngobrol, diskusi. Sore Pak Tony. Sore. Iya, Pak Tony mau tanya nih. Jadi begini, di lingkungan kerja saya nih, ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi kan saya bertanggung jawab penuh ke manajer saya. Ya. Nah, seringkali ketika saya melakukan pekerjaan, terkadang nih manajer nih seringkali menghakimi rekan-rekan kerja. Seolah-olah bahwa rekan kerja itu pekerjaannya tidak baik ataupun tidak sesuai dengan kriteria yang dia mau. Tapi lama-kelamaan hal itu membuat saya penasaran kan. Akhirnya saya mencari ke beberapa sumber, ternyata apa yang dibilang manajer ini nggak sesuai dengan kenyataannya. Jadi ada banyak sumber yang saya tanyain, memang faktanya seperti apa sih gitu kan. So, akhirnya apa yang seringkali diomongin manajer saya ini kok nggak benar gitu loh. Dan dia seringkali menghakimi orang seenaknya dia ngomong aja gitu Pak. Iya. Dan bahkan kadang-kadang ya kalau di lingkungan kerja sehari-hari pun omongannya juga kadang-kadang nggak bisa dipercaya gitu. Iya. Kalau menghadapi seperti ini bagaimana nih Pak? Menurut Pak Tony tanggapannya Pak? Memang apa namanya seperti itu kita nggak bisa hindarin ya dimanapun di tempat pekerjaan selalu pasti ada yang seperti itu ya. Waktu itu pernah ada yang bicara sama saya, Pak Tony, kalau menjilat, kita kan istilah menjilat lah ya, kepada atasan, pimpinan, teman atau apapun, boleh nggak? Gitu. Kemudian saya bilang, harusnya sih boleh. Kenapa? Ketika kita sedang berkata sama pimpinan, sama teman kita bahwa pekerjaan kita bagus, saya sudah selesaikan dengan baik, kita sedang menjilat, gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Kita mau menunjukkan bahwa memang benar kerjaan kita bagus, tapi harus benar-benar ya, gitu. Yang tidak boleh menjilat adalah seperti ini. Pak, pekerjaan sudah saya kerjakan dengan bagus, selesai dengan baik, tidak seperti si Anu. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, bagaimana kalau dengan orang-orang atau rekan kerja atau atasan yang tadi sudah dikatakan bahwa sesuatu yang tidak benar diputerbalikan, gitu. Yang pasti kalau sebagai bawahan, kan ada bawahan, ada yang selevel, ada atasan. Kalau kita berdiri sebagai bawahan, rasanya susah untuk kita mengatakan itu. Tapi jangan takut, Tuhan ngasih waktu. Yang namanya waktu itu akan menentukan orang itu benar apa salah, kan waktu. Gitu kita harus sabar, kita berdoa sama Tuhan. Jangan kita ngejudge. Hari ini kita belajar banyak loh, kita baik dengan sesuatu yang baik. Gitu. Nah, sebagai bawahan bagaimana? Ya kita tunggu waktu aja. Karena waktu itu akan menentukan orang itu akan benar apa salah sih, gitu. Masa sih pimpinannya atau atasannya dia lagi nggak bisa ngelihat, gitu. Nggak mungkin. Pasti satu waktu atasannya atau pimpinannya akan tahu. Nah, bagaimana kalau yang selevel? Yang selevel, tegurlah. Kan tegur bahwa
apa yang dilakukan tidak benar. Kamu nggak boleh begitu loh. Nanti orang yang ini malah jadi bukannya ini orang yang benar kerjaannya malah jadi ditegur sama pimpinan. Ya, yang kamu lakukan itu kurang pas lah gitu. Sebagai yang selevel ya. Tapi kalau sebagai yang di atas tegur kalau memang ada datanya ya gitu. Saya selalu belajar di kantor ketika ada laporan bahwa seseorang melakukan sesuatu yang tidak baik, saya bilang saya nggak mau dilaporin seperti ini. Tolong berikan bersama data supaya kalau dengan data itu saya akan lebih mudah gitu. Karena ukurannya data. Ketika kamu bilang bahwa orang itu tidak benar, oke, tidak benarnya di mana? Mana datanya, betul nggak benar gitu. Itu kalau saya sebagai atasan. Jadi saya juga berusaha nggak mau ngejudge langsung ikut. Walaupun saya teman baik sama dia misalnya, kemudian saya dihasut untuk, wah karena orang itu nggak senang. Satu contoh, pernah satu kali ketika saya datang ke kantor, tiba-tiba anak buah saya datang. Orang di sales, salah satu sales saya datang langsung bilang, Pak, Bapak tolong pecat orang itu, temennya sendiri. Saya baru sampai, saya bilang, loh, tunggu dulu nih, saya baru sampai nih, ada apa sih, saya bilang. Kemudian dicerita, anak ini begini. Oke. Ada ininya nggak datanya gitu. Dia kasih data saya. Tapi rupanya memang karena ketidaksukaan aja sih sebenarnya, ketidaksukaan. Kemudian saya bilang gini, oke, tolong beri waktu saya lah ya. Saya nggak mau tiba-tiba dikasih gini untuk memutuskan orang ini harus diberhentikan atau enggak, tanpa saya tahu benar-benar kesalahannya dengan jelas. Gitu. Dan itu pun tidak saya lakukan. Saya panggil orangnya, saya lihat datanya, oke, saya kasih pengertian aja sih. Tapi setelah itu mereka baik lagi tuh, udah lupa lagi tuh sama cerita suruh berhentiin temennya gitu. Nah, ketika seringkali sih memang kalau kita balikin ke diri kita sendiri ya, ketika kita tidak suka sama orang seperti tadi disampaikan bahwa betapa sering kita melakukan untuk kepentingan kita sendiri. Kemudian kita menyampaikan hal-hal yang tidak benar, kita menjadi hakim atas orang itu ya. Tentunya kita secara nggak sadar kita menjadi hakim orang itu. Dan firman Tuhan bilang apa? Bahwa nggak boleh loh. Karena ukuran itu juga akan Tuhan pakai untuk menjadi menghakimi kita dengan ukuran yang kita pakai tadi gitu. Ini belajar baik banget sore hari ini, saya pikir gitu ya. Ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita sadar kita ini selama ini terjebak loh gitu. Nah, kira-kira menurut saya sih itu aja ya, mungkin ada tanggapan atau yang lain, atau mungkin ada pengalaman dari teman-teman muda yang bisa menambahkan. Shalom Pak. Yuk. Shalom. Dengan yang tadi Bapak bilang sales ini ya, saya kepikiran dengan sales saya Pak, sales saya sendiri ya. Jadi beberapa bulan yang lalu memang saya dipercayakan sama manajer saya jadi tim leader Pak, terus suruh cari tim, dan setelah saya jadi untuk tim dan salesnya itu kerja sama saya bentuk dia seperti apa. Tapi ujung-ujungnya sales ini malah ingin posisi saya gitu loh. Jadi sales ini berusaha menjelekkan saya, bagaimana saya memimpin waktu briefing dan bagaimana saya memimpin waktu saya penjualan bagaimana gitu. Jadi sales saya ini malah menjelekkan saya ke atas. Jadi dia pengen dapat posisi jadi TL ini Pak. Gitu. Jadi agak lucu juga ya. Saya kok sebisanya gitu, kalau misalkan memang mau ya silahkan, kalau misalkan ini silahkan tunjukin, karena kan memang atasan tuh pasti kalau dia penjualannya bagus dia pasti akan diangkat jadi TL Pak. Makanya saya juga kalau memang mau silahkan, saya pernah ngomong kalau misalkan kamu mau jadi TL silahkan tunjukin ke manajer bahwa kamu bisa jadi TL. Tapi akhirnya dia di belakang saya malah gila-gilain saya begini, dan
Dan teman saya juga bilang sama saya, sales saya ini bilang sama saya, sales temannya dia, Pak, Bapak dijelekan sama si ini, bilang begini dia. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ya saya cuman dia bisa diem aja tanpa ada perlawanan. Biar kalau memang Tuhan nggak diizinkan saya di sini, ya apa-apa juga, saya bisa cari tempat lain gitu. Kalau misalkan Tuhan masih percayakan saya di sini, ya saya tetap bertahan di sini sampai kapanpun juga. Gitu, Pak. Jadi Bapak bilang tadi seperti itu, saya juga agak pikir, oh ini ceritanya sama, bener sama persis sama kayak pekerjaan saya sekarang. Iya. Gitu sih, Pak. Ya, thank you. Paling saya cuma menambahkan aja bahwa sebagai atasan biasanya mereka cukup pengalaman, karena nggak mungkin lah seorang atasan pengalamannya di bawah yang dipimpin gitu ya. Biasanya seorang atasan itu kerjanya lebih lama, biasanya seorang atasan itu pengalaman lebih banyak gitu kan, dan dia pun berhadapan dengan orang-orang yang banyak juga, dengan bawahan yang bervariasi tipenya. Ada yang ya memang benar-benar baik, ada yang ya demen-demen menjilat-jilat gitu, tanda kutip ya. Kemudian ada yang suka iri sama orang. Pasti seorang atasan itu biasanya sudah mengalami dan memiliki pengalaman seperti itu. Jadi tunjukkan aja kamu punya prestasi gitu ya. Betapa sering saya di tempat pekerjaan banyak seperti itu. Tapi saya selalu ingat bahwa saya harus menunjukkan prestasi. Ayo silakan, kalau ada yang lebih baik, ada yang lebih hebat dari saya, silakan. Saya pasti akan senang memberikan posisi saya. Kenapa? Karena saya akan bisa belajar dari dia, gitu. Karena nggak mungkin seorang atasan tidak punya kemampuan sehingga bawahannya tidak bisa belajar. Saya selalu berkata sama bawahan saya atau sama tim di bawah saya itu, saya akan bilang, ketika saya mau meminta kamu untuk lari 100 km, percaya deh, saya sudah pernah berlari 200 km. Kenapa? Artinya apa? Pengalaman, saya sudah melewati itu semua, sehingga di dalam perjalanannya saya tahu tantangannya apa gitu. Nah, maksudnya apa? Pasti seorang pimpinan akan tahu anak buahnya itu bagaimana, karena dia sudah mengalami, sudah banyak bertemu orang banyak, bawahan yang banyak, sehingga dia tahu harus bagaimana. Percaya sama saya, tunjukkan saja prestasi kamu di kantor, tunjukkan yang baik, gitu. Atasan yang baik pasti akan menilai itu. Ya, dia nggak akan melihat like or dislike gitu ya. Oh, karena saya dekat, oke gini. Ada, tapi kan ya kita kembali lagi lah, firman Tuhan ngajarin kita seperti apa. Kalau memang ada seperti itu, ya kita berdoalah sama Tuhan, ya, supaya atasan bisa melihat bahwa ketika kita dijelekan bahwa itu nggak benar, gitu ya. Pembalasan adalah hak Tuhan, jangan kita mau mengambil bagian Tuhan. Kita belajar kok, memang nggak gampang ketika kita mengalami itu, nggak enak, kesel, sebel gitu kan. Yang namanya kita diomongin orang, masa kita senang gitu kan, nggak ada yang senang. Tapi ya kita mau menjadi pelaku firman, belajar, kembali lagi belajar, dan Tuhan memberikan waktu itu sama Tuhan buat dikasih untuk menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Bahkan ada seorang tahanan sudah dihukum sekitar 13 tahun ya, baru tahu kalau dia itu tidak bersalah. Saya belum lama ngebaca, cuman saya lupa namanya, di Amerika. Itu dia dituntut bersalah membunuh orang, gitu, sama polisi. Tapi setelah sekian lama, 19 tahun, ada orang ketika kisahnya itu dimajuin lagi di pengadilan, orang bisa menunjukkan bahwa jam segitu ini dia nggak ada di sana. Akhirnya dibebaskan oleh pengadilan setelah sekian lama dia ada di dalam penjara. Nah, artinya apa? Waktu Tuhan memberikan waktu untuk menentukan yang baik
yang salah atau yang nggak salah gitu. Jadi sabar, waktu Tuhan harus kita hargai, apapun itu gitu. Ya, jadi percayalah Tuhan tahu kalau kamu benar, kalau memang benar gitu.